Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sapaan pertama, ya, selamat bertemu kembali adik-adik kita dalam mata kuliah program linear, ya. Hari ini kita akan bahas eh, solusi pada program linear, Kamis 4 September 2025. Nah, adik-adik semuanya, kita akan melihat nanti beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah bahas tentang solusi grafik dengan titik pojok dan garis selidik. Nanti kita coba ulangi sedikit lagi sebelum nanti kita lanjutkan dengan penggunaan software KM for Windows dan metode Simplay. Nah, adik-adik semuanya, pada saat kita membahas tentang solusi grafik ini, ya, pada saat kita bahas solusi grafik ini adik-adik, maka kita sebenarnya kan sudah mengetahui bahwa ada beberapa ketidaksamaan yang kita miliki, ya. Dari pertidaksamaan ini adalah beberapa kendala dari pertidaksamaannya atau kendala dari program linearnya. Kemudian kita memiliki fungsi tujuan Z sama dengan X tambah 2Y. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah program linear ini dengan fungsi tujuan dan kendala yang sudah ada? Maka kemarin adik-adik ini sudah kita eh, coba selesaikan dengan cara menggambar grafik, ya kan? Bahwa langkah awal melukis daerah himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan linearnya. Nah, adik-adik, pada saat kita membahas sebuah persamaan X tambah Y kecil sama dengan 300, sebenarnya ini kemarin kita sudah menentukan bahwa kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dan juga titik potong terhadap sumbu Y. Di mana kalau titik potong terhadap sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0, sedangkan titik potong terhadap sumbu Y, X sama dengan 0. Sehingga pada saat nilai X sama dengan 0, kita dapat nilainya adalah 0,300 dan pada saat Y sama dengan 0, 300,0. Sehingga gambar yang kita peroleh dari titik potong yang sudah ada tersebut seperti garis yang warna biru ini. Kemudian karena daerah-daerah yang diarsir pada saat nilainya kecil sama dengan adik-adik ini adalah ke bawah, ya. Ah, jadi kita arsir ke atas untuk membedakan bahwa solusinya sebenarnya ada di bawah. Nah, jadi nanti arsirannya ke atas tapi nilai solusinya adalah eh, ada di bawah garis. Kemudian atau daerah penyelesaian ya, kita singkat dengan DP. Kemudian yang berikutnya kita lihat tadi pertidaksamaan yang kedua adalah 3X tambah 5Y kecil sama dengan 1.200. Maka adik-adik semuanya 3X tambah 5Y kecil sama dengan 1.200 dengan cara yang sama, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, X-nya yang 0. Kalau terhadap sumbu X, Y-nya yang sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, 3X 1.200, X-nya sama dengan 400. Sementara kalau X-nya yang sama dengan 0, berarti 5Y sama dengan 1.200. Kita dapatkan nanti harga dari Y-nya adalah 240. Sehingga garis yang bisa kita gambarkan nanti dari 3X tambah 5Y kecil sama dengan 1.200 adalah seperti yang warna biru yang ada di layar. Nah, dengan cara yang sama eh, bisa kita arsir ke atas karena ya daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis. Dari dua pertidaksamaan yang sudah kita gambarkan sebelumnya, ini bisa kita nyatakan menjadi sebuah gambar ya adik-adik ya. Kita jadikan pada sebuah gambar. Nah, berarti kita dapat nanti daerah penyelesaiannya atau DP-nya itu adalah ada di bawah dua garis ini. Sehingga dari sini nanti adik-adik sudah jelas ini bisa kita selesaikan seperti pertemuan sebelumnya dengan menggunakan titik pojok ataupun dengan garis selidik. Nah, kalau titik pojok berarti kita harus menentukan apa namanya titik-titik yang memenuhi dari gambar, maka nanti dari sini berarti bisa kita dapatkan dengan syarat X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0 ya. Ini berarti ada di kuadran yang pertama ya. Titik memenuhi berarti nanti 200 0,240. Titik potongnya tadi adalah 150,150 dan yang di bawah itu adalah 300,0. Nah, sehingga nanti adik-adik dengan memberi label penamaan huruf pada titik itu, titik A kita sebut 0,240. Kemudian E 150,150, sedangkan D kita sebut titiknya adalah 300,0. Maka nanti bisa kita tentukan nilai optimal dari fungsi Z-nya atau fungsi F-nya tadi X tambah 2Y. Berarti nanti X tambah 2Y dengan memasukkan titik A dan titik E serta titik D, ya.
Kalau 0,240 berarti 0 tambah 2 kali 240 hasilnya adalah 480. Kalau kita masukkan titik D 300,0 berarti X-nya 300, 2 kali Y-nya ganti dengan 0 berarti sama dengan 300 tambah 0, 300. Sedangkan titik E-nya 150,150 berarti artinya 150 tambah 2 kali 150 hasilnya adalah 450. Nah, dari sini adik-adik sudah jelas kita dapatkan nilai yang paling besar atau maksimumnya adalah 480. Nah, adik-adik, ini kalau misalnya kita lihat dengan menggunakan titik pojok, tetapi sebenarnya dengan bantuan garis selidik ya, Dek, ya. Nah, ini garis selidik sebenarnya ya. Kalau kamu lihat garis selidik ini adalah garis yang kita geser ya. Kita geser. Nah, jelas kelihatan bahwa yang terakhir sebenarnya yang terakhir disentuh oleh garis selidik itulah yang paling maksimum karena bergeraknya dari bawah. Tapi kalau bergeraknya dari atas, maka yang pertamalah yang maksimum yang didapatkan. Oke, jadi biar lebih jelas lagi adik-adik, kalau kita buat dengan menggunakan garis selidik tadi ya, gambarnya tadi sudah kita dapatkan. Dengan titik A 0,240 E adalah 150,150, kemudian D adalah 300,0. Nah, coba lihat bahwa yang terakhir disentuh garis sangat jelas ya, Dek ya. Yang terakhir disentuh garis tadi adalah titik A ini ya. Titik A inilah berarti titik yang paling maksimum. Nah, ketika dimasukkan ke X tambah 2Y tadi, berarti 0 ditambahkan dengan 2 kali 240, 480. Jadi menggunakan titik pojok ataupun menggunakan garis selidik, kita dapatkan tetap dia memiliki nilai optimal yang sama. Nah, ini beberapa garis selidik ya, dengan catatan dia harus sifatnya eh, sejajar. Nah, adik-adik semuanya, ini kita akan mencoba melanjutkan solusi dengan yang berikutnya ya. Kita akan menentukan solusi dengan menggunakan salah satu software KM for Windows. Nanti kita lanjutkan lagi dengan metode simplex. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita memakai KM for Windows ini, adik-adik ya, ini kebetulan yang kita gunakan adalah versi 5,3. Silahkan kalau kamu menggunakan versi yang di bawahnya atau yang di atasnya, karena pada dasarnya sebenarnya prinsip penggunaan dari softwarenya adalah sama, adik-adik. Oke. Nah, pada saat kita mulai adik-adik ini sebenarnya ada beberapa pilihan modul yang ada di sini karena kita hari ini membahas masalah program linear, maka kamu pilihlah modul yang sesuai. Berarti modul yang sesuai di sini adalah linear programming. Nah, linear programming ini nanti berarti nanti adik-adik kita klik ya. Pada saat linear programming ini kita pilih nanti, maka akan muncul nanti adik-adik ah, tabel yang seperti ada di ruas kanan kita ini. Nah, di sini ada beberapa isian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah title ini. Title ini adalah judul pekerjaan yang akan kita buat. Nah, silakan misalnya kamu buat misalnya latihan satu program linear satu gitu, silakan ya. Kemudian ada di sini kita lihat number of constraint atau jumlah constraint yang ada. Nah, ini juga nanti istilah sesuai constraint ini adalah sama saja dengan kendala. Ini constraint satu, constraint dua, constraint tiga, boleh aja kita sebut nanti kendala satu, kendala dua, kendala tiga, dan seterusnya deh. Kemudian ini variabel yang digunakan. Biasanya kalau kita menggambarkan dalam bentuk grafik, variabelnya ini adalah 2 X dan Y. Atau di sini nanti bisa aja variabelnya berubah menjadi X1 dan X2. Nah, X1 berarti adalah X, X2-nya adalah Y. Nah, setelah kita isi title-nya tadi adik-adik ya, kemudian constraint-nya sudah, kemudian jumlah variabelnya sudah kita isi, maka ini kita bisa pilih nanti objektifnya apakah maksimum atau masalah minimum. Karena tadi kita menyelesaikan masalah maksimum, nilai maksimum, maka kliklah objektifnya adalah maksimum. Selanjutnya tinggal nanti adik-adik klik OK ya. Kalau nanti kita klik OK adik-adik, maka akan muncul dia nanti tampilannya pada langkah berikutnya seperti ini. Nah, adik-adik semuanya, kita sesuaikan tadi bahwa jumlah constraint dan juga jumlah variabel sesuai dengan soal yang kita selesaikan. Ini adalah contoh soal sebelumnya tadi yang sudah kita kerjakan adik-adik dengan menggunakan metode grafik. Nanti akan kita cek apakah solusi yang dihasilkan adalah sama menggunakan uh, metode grafik, garis lirik, atau juga ini nanti kita lihat pada software yang kita pakai. Nah, coba perhatikan adik-adik di sini. Yang pertama, karena di sini ada kendalanya 1, 2, 3, dan 4. Kendala yang pertama, X tambah Y kecil sama dengan 300. Kendala yang kedua, 3X tambah 5Y kecil sama dengan 1200. X-nya besar sama dengan 0, dan Y besar sama dengan 0 adalah kendala yang keempat. Nah, di sini juga ada fungsi tujuannya.
fungsi F sama dengan fungsi Z sama dengan X tambahkan dengan 2Y. Nah, berarti sesuai ini deh ya, titelnya kita buat latihan satu program linear ya. Nah, kemudian number of constraint, banyak constraintnya tadi adalah 4. Kemudian number of variable, variabelnya adalah 2 ya, variabel X dan Y. Bisa aja nanti muncul menjadi X1 dan X2 sama saja. Nah, selanjutnya dari sini setelah kita isi D, kita okekan lagi, akan muncul nanti uh, isian yang berikutnya ya. Setelah kita okekan, maka nanti adik-adik akan muncul, nah seperti ini. Ya, ini tadi variabel X1 dan X2, karena dua tadi kita pilih variabelnya, kemudian constraint-nya, ini bisa kita ganti constraint 1, 2, 3, 4 ini menjadi kendala 1, kendala 2, kendala 3, kendala 4 dengan mengkliknya deh ya. Kemudian kita isilah nanti di sini variabel eh, fungsi tujuannya. Nah, tadi kan sudah ada variabel fungsi tujuan, tinggal kita isi nanti di maksimasnya ini. Kemudian tadi ada 4 kendala yang kita miliki atau ya ada 4 ya. Nah, nanti 4 kendala itu juga nanti kita isikan di sini. Kemudian tandanya ini deh bisa kita klik ini, tanda pertidaksamaannya bisa kita ganti, ada nanti pilihan sama dengan dan besar sama dengan. Kemudian yang di belakang ini, yang maks ini juga nanti bisa kita sesuaikan tandanya. Oke. Setelah kita sesuaikan deh ya, kita isi berdasarkan soal yang sudah kita punya tadi. Nah, yang pertama tadi persamaannya maximize-nya tadi adalah eh, Z atau F sama dengan X tambah 2Y. Nah, ini maximize X1 tambah 2X2. Kemudian constraint yang pertama tadi deh, X1 tambah X2, X tambah Y tadi kecil sama dengan 300, berarti masukkan di sini variabel X1-nya 1, variabel X2-nya 2, kecil sama dengan 300. Kendala yang kedua, ini atau constraint yang kedua, 3X tambah 5Y tadi kecil sama dengan 1200. Misalkan saja deh, kita salah. Misalnya kita salah isi di sini, yang harusnya 1200 ternyata kita lupa, kita buat di sini 0. Nah, kemudian tadi misalnya constraint yang ketiga sudah benar, X1 besar sama dengan 0, X2 besar sama dengan 0 ya. Nah, ini tadi yang kita ganti, constraint-nya kita ganti jadi kendala. Nah, harusnya tadi di sini kan 1200, tapi 0. Kita mau cek dulu ya adik-adik ya. Nah, nanti kita ganti, tapi sebelumnya kita cek dulu hasilnya, langsung kamu klik solution yang ini. Ya, ini kamu klik solutionnya ya. Nah, ketika kamu klik ini nanti adik-adik, maka akan muncul dia berikutnya nanti ya, berarti persamaan yang kita dapatkan nanti muncul seperti ini adik-adik ya. Ada 6 solusi yang dia munculkan nanti, linear programming result, kemudian rank, kemudian solutionnya, kemudian iteration, dual, dan graph ini. Nah, ini jelas adik-adik kamu lihat bahwa solusinya ini berarti tadi error, karena memang tadi ada kesalahan yang kita ini tadi ya. Nah, di sini tadi harusnya 1200 tapi kita buat 0 ya. Nah, untuk memperbaiki adik-adik ya, edit data. Berarti ini kita, iya kamu perhatikan yang merah ini ada di sini pilihan edit data. Nah, klik edit data ini tadi untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan ya. Nah, tapi misalnya kalau adik-adik melihat, ini kan solusinya 0. Kalau kita lihat misalnya resultnya atau ini kan sudah linear program resultnya. Atau grafiknya, kita ingin tampilkan grafiknya adik-adik ya. Kita lihat nanti dari sini. Maka nanti akan kita dapatkan, kalau misalnya kita ingin melihat grafik kita yang salah tadi, nah adik-adik di sini akan muncul. Lihat ini, red draw graph-nya. Nah, ini tadi fungsi tujuannya, kemudian ini kendalanya tadi ada 4 kendalanya, Dek. Nah, di sini solusinya, nah, atau solusinya tidak ada. Nah, jadi sudah jelas kalau misalnya ada tapi tidak ada masalah kalau ada kesalahan nanti kamu lakukan kembali edit data ya. Klik edit data. Nah, setelah kamu klik nanti edit data maka tinggal kamu rubah kembali adik-adik akan muncul dia nanti. Nah, seperti yang di awal tadi kamu rubahlah nolnya menjadi 1200 sehingga persamaannya nanti menjadi 3x1 tambah 5x2 kecil sama dengan 1200. Nah, adik-adik dari sini ya setelah kita dapat persamaan yang benar tadi, silakan kamu bisa klik kembali solusinya ini tadi ya. Nah, setelah kita klik nanti solution akan muncul seperti yang sebelumnya. Ada 6 nanti hasil yang dia tampilkan adik-adik ya. Ya, ada 6. Jadi linear programming result, ranking, kemudian solution list, kemudian iterasi, dual, dan grafnya. Nanti akan kita lihat adik-adik satu-satu apa makna dari solusi yang dia tampilkan sebanyak 6 ini. Oke, nah ini sudah muncul di sini adik-adik. Yang pertama tadi adalah linear programming result yang ini. Ya, berarti kan hasil dari linear programming yang kita hitung tadi. Kalau kamu ingat tadi pada saat kita bahas secara grafik dan lihat hasilnya di sini, X1-nya 0, X-nya tadi adalah 0, Y-nya tadi adalah 240.
Ya, di sini X2-nya 240. Solusinya tadi nilai maksimum atau nilai optimalnya tadi adalah 480. Berarti adik-adik dengan menggunakan metode grafik tadi yang kita pakai dengan garis selidik dan juga titik pojok, ternyata hasilnya sama saja dengan pada saat kita menggunakan metode software ini. Nah, kemudian adik-adik semuanya, yang berikutnya setelah kita lihat tadi linear programming result, yang berikutnya ranknya. Ranknya ini adik-adik. Sebenarnya nanti untuk rank ini secara khusus kita akan bahas nanti pada saat kita membahas tentang masalah sensitivitas adik-adik ya, ranknya nih. Ini nanti sebenarnya khusus kita bahas pada saat kita melakukan nanti analisis sensitivitas. Tapi minimal di sini coba Pak kenalkan sekilas dengan kalian karena di sini ada batas atas upper bound dan lower boundnya batas bawah. Karena nanti dalam analisis sensitivitas itu adik-adik itu nanti kita akan uh, memasukkan nilai dari masing-masing variabel yang ada pada kendala itu sejauh mana dia bisa kita rubah sehingga nanti masih tidak memberikan pengaruh terhadap baik itu kendala yang kita miliki nanti misalnya kendala 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi misalkan saja kalau tadi karena kendala 1 dan 4 ini tadi adalah tadi kita punya X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, itu tentunya nanti ya nilainya cukup besar nanti tidak memberikan pengaruh terhadap solusi yang kita punya. Nah, di sini yang memiliki pengaruh adalah, nah kalau kita lihat tadi seperti misalnya lower bound yang ini, yang 240. Kalau ini infinity dengan nilai yang tak terbatas, dia nanti tidak memberikan pengaruh terhadap nilai yang jadi solusi awalnya. Tetapi ini 240 lower bound ini berarti nanti dikurangi lebih kecil dari 240 jam yang tidak akan mengubah solusi yang diperoleh. Tapi jika proses tersebut dikurangi lebih dari 240 ya, kalau misalnya satuannya jam 240 jam maka perubahan tersebut akan mempengaruhi solusi yang di awal tadi. Demikian juga nanti adik-adik kendala 1, 2, 3, dan 4. Nanti lebih jelas bisa kita lihat pada saat analisis sensitivitasnya. Kemudian yang berikutnya setelah tadi eh, ini rank tadi solution list ya, Dek ya. Solution list ini sebenarnya itu maknanya adalah list solusinya. X1-nya berapa? Tadi kan kita sudah dapat sebenarnya X1-nya 0, kemudian X2-nya berapa? X2-nya 240. Kemudian nilai optimalnya berapa? Tadi kita dapatkan nilai optimalnya adalah 480. Ini nanti yang kita lihat pada solusi listnya. Kemudian setelah solusi list D, kita masih lihat lagi ada nanti di sana iterasi. Nah, iterasi ini juga nanti ini erat hubungannya nanti pada saat kita membahas metode Simplex adik-adik semuanya. Jadi iterasi yang ada di sini ini nanti adalah mirip-mirip pada saat kita melaksanakan metode Simplex nanti ada berapa iterasi yang kita dapatkan untuk bisa mendapatkan solusi sesuai dengan solusi yang maksimum, yang optimal. Nah, seperti ini adik-adik ya, ada 3 iterasi. Iterasi pertama, iterasi yang kedua, iterasi yang ketiga di bawah ini ya. Nah, berarti ada 3 iterasi nanti yang kita lakukan. Nanti biar lebih jelas bisa kita lihat pada saat kita membahas nanti tentang metode Simplex. Nah, setelah iterasi adik-adik semuanya, masih ada lagi yang berikutnya adalah eh, ini nanti kita akan lihat dual problemnya. Ya, dualnya ya, Dek ya. Dual ini juga sebenarnya masalah dual ini dalam program linear. Ini nanti kita juga bahas secara khusus bagaimana masalah dual ini. Ini sering juga Bapak sampaikan kepada kalian ya. Kalau misalnya kita ingin merubah, ya lihat ini semuanya ini ada pada sebenarnya pada kolom satu ini adalah kolom satu ini ya. Nah 1310 ini ya. Nah nanti ini kita rubah dia menjadi baris di sini. Nah ini nanti yang jadi eh, juga sama ya. Ini nanti di sini yang jadi kolom akan berubah menjadi baris di sini. Bagaimana nanti kira-kira pengaruhnya kalau seandainya didualkan ya? Jadi sebenarnya prinsipnya merubah ya, merubah. Kalau kemarin Bapak sering sampaikan kepada kalian, kalau misalnya di Indonesia setir mobil itu ada di sebelah eh, ya kanan kita ya. Nah, kalau misalnya di Arab nanti dipindah, ya di sebelah kiri semua aturan-aturan yang berlaku di jalan itu akan dirubah tentunya. Ya, itulah nanti yang kita lihat kalau seandainya dual itu bagaimana prinsip yang dirubah. Kemudian setelah dual D baru nanti kita lihat adalah masalah grafiknya. Ini grafiknya tentunya karena tadi sudah kita gambarkan pakai metode grafik ya. Inilah tadi solusi yang kita dapatkan. Yang garis pink ini ya ini adalah tadi sebagai garis selidik karena
garis yang terakhir disentuh dari bawah kalau kita geser, kalau dari atas yang pertama. Inilah nanti nilai optimalnya. Sehingga adik-adik semuanya, ya sudah jelas di sini di grafik ini. Kalau tadi pada saat kita keliru memasukkan nilai 1200 jadi nol itu tadi di sini nilainya tidak ada ya. Nilainya di sini yang diperoleh, tapi ini sudah dapat X1-nya nilainya adalah nol, kemudian X2-nya 240, kita dapatkanlah nilai optimalnya adalah 480. Tentunya sama seperti pada saat kita tadi menjelaskan dengan metode awal, metode grafik dan garis selidik. Oke, adik-adik semuanya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat permasalahan yang berikutnya ya dengan cara yang sama, Bapak yakin kalian akan pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik ya. Nah, misalkan saja nanti kita lihat masalahnya adalah masalah kerajinan tangan ya, perabotan rumah tangga membuat dua macam kursi yakni tipe kursi belajar X1 dan tipe kursi santai X2. Harga jual dan penggunaan sumber daya serta biaya variabel adalah harga jual unit tipe kursi belajar X1 dan tipe kursi santai X2 masing-masing 60.000 dan 90.000. Kemudian biaya variabel satuannya masing-masing adalah 40.000 dan 50.000. Berarti nanti tinggal kita kurangkan 60 kurang 40 keuntungannya 20, 90 kurang 50 keuntungannya adalah 40. Kemudian berarti nanti 20 X1 tambah 40.000 X2 itulah yang menjadi fungsi tujuan atau fungsi sasarannya. Kemudian eh, di sini nanti pemakaian sumber daya untuk setiap produk dan persediaan kapasitas setiap sumber daya disajikan pada tabel berikut ini. Nah, berarti inilah yang menjadi kendalanya yang berikutnya. Nah, adik-adik semuanya, jadi kita lihat nanti dari sini nanti kita punya kendala dari apa namanya? Kendala dari program linearnya ya. Bisa kita lihat tadi kendala yang pertama itu berarti terkait dengan pemotongan, berarti nanti 2x1 tambah 3x2 kecil sama dengan 600. Nanti kendala yang kedua terkait dengan perakitan, berarti 2x1 ditambah 1,25x2 kemudian kecil sama dengan 540. Kemudian nanti kendala yang ketiga terkait dengan pemasangan atribut, berarti nanti 0x1 tambah 1x2 kecil sama dengan 250. Nah, eh, adik-adik semuanya berarti nanti ya dari sini tadi bisa kita dapatkan berarti fungsi tujuannya tadi adalah 20.000 X1 tambah 40.000 X2. Ini tadi diperoleh dari eh, biaya dikurangkan dengan modalnya ya, dapat seperti ini. Kemudian fungsi kendalanya juga ini kita peroleh. Nah, setelah mendapatkan fungsi kendalanya ini adik-adik, ini sudah sama seperti yang tadi ya. Kalau soal yang pertama kita langsung mendapatkan persamaannya, ini tadi kita lihat ada modelnya, kemudian dari model kita bentuk persamaannya. Setelah dapat persamaannya, tinggal nanti adik-adik memasukkan ke ininya ya, ke softwarenya. Nah, ini tadi kita sesuaikan. Kita buat misalnya title-nya adalah contoh dua program linear yang kedua ya. Kemudian constraint-nya tadi ada tiga kendala, kendala satu, kendala dua, kendala tiga. Kemudian variabelnya tadi adalah X dan Y atau X1 dan X2 nanti. Ini kita lihat constraint dan ini juga masih bisa kita ganti nanti menjadi kendala, kendala satu, dua, dan seterusnya. Nah, adik-adik, tinggal kamu okekan. Setelah kita okekan nanti adik-adik dari sini, berarti kita dapat seperti yang tadi, ya, ada tabel yang kita isi lagi sesuai dengan masing-masing koefisien-koefisiennya. Nah, X1 tadi koefisiennya, constraint yang ini tadi, adik ya, ini tadi judulnya sudah muncul di sini, ini bisa kita ganti menjadi kendala satu, kendala dua, dan kendala tiga. Nah, jadi setelah nanti mengisi masing-masing nilai yang ada di sini nanti adik-adik ya, setelah kita isi nanti uh, nilai masing-masing variabelnya, maka nanti adik-adik dari sini nanti kita akan dapatkan berarti uh, setelah memasukkan tadi persamaannya adalah 2000 X1 tambah 4000 X2 ya. Ini tadi adalah nilai maksimasnya. Kemudian kendala satunya adalah 23 tandanya kecil sama dengan di sini 600. Nah, kendala 2 kemudian 1,25 ya. Ini tadi ya 125 deh ya, ini kecil sama dengan 540. Ini 10.000 ya. Nah, ini kemudian 0x1 tambah 1x2. Nah, kecil sama dengan 250. Nah, di sini ini adik-adik ya, kita lihat tadi yang 1,25 ini 125 aja ya. Kita ganti berarti kendala yang kedua 2x1 dan 125x2 ya. Di sini harusnya tapi ya ini kita lihat sedikit ya adik-adik ya. Nah, maka nanti dari sini nanti kita dapatkanlah
hasilnya. Nah, ini adalah tadi yang pertama, ini adalah tampilan dari uh, linear resultnya, problem resultnya adik-adik ya. Nanti kamu bisa eh, berikutnya nanti ya tugas untuk kamu edit tadi bagian yang ini tadi, yang X2-nya tadi kan harusnya 1,25 di sini adalah kita buat 1,25 ya. Nah, sehingga nanti eh, kita dapat ranknya tadi ya, ranknya tadi adalah batas atas dengan batas bawah. Jadi bisa kita lihat nanti adik-adik untuk kendala yang pertama pemotongan tadi kan kecil sama dengan 600 jam. Upper bound ya, upper bound proses pemotongan penghalusan bisa menambahkan hingga ini tadi infinity upper boundnya ya, tidak terbatas. Tetapi lower boundnya untuk proses pemotongan dan penghalus ini dikurangi lebih dari ini ya, 540. Tidak akan mengubah solusi yang diperoleh, tapi jika proses tersebut dikurangi lebih dari 540 jam, maka perubahan tersebut akan mempengaruhi solusi di atas. Demikian juga nanti kendala yang kedua dan kendala yang ketiga. Nah, adik-adik berarti nanti kita dapatkan ranknya ini adalah solution listnya, berarti nilai X1-nya adalah 270, X2-nya adalah 0, kemudian nanti nilai optimalnya adalah 5.400 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti iterasinya juga sama ya, Dek ya. Iterasinya tadi berhubungan dengan simplex. Ini adalah iterasi yang pertama, yang kedua, dan iterasi yang ketiga. Nah, kemudian setelah dapat iterasinya, ya ini nanti bisa kita lihat pada saat kita menyelesaikan dengan metode simplex. Dualnya juga sama adik-adik ya. Ini tadi adalah baris yang di sini 220, berarti nanti ini menjadi kolom di sini ya. Ini kolom di sini 220 menjadi baris di sini. Kemudian ini 311 berarti menjadi baris di sini adik-adik ya. Nah, jadi nanti ya uh, kamu nanti bisa memperbaiki ini tadi untuk mencoba nanti tugas kamu ya. Apakah hasilnya nanti sama atau berubah ya. Nah, oke berikutnya berarti nanti grafiknya juga bisa kita lihat ya Dek ya. Berarti nanti grafiknya di sini nanti X1-nya 270, X2-nya 0, kita dapat hasilnya 5.400. Jadi di sini nanti nilai optimalnya. Nah, oke adik-adik semuanya, ini nanti kalau misalnya kita menggunakan ya software nanti bisa kamu coba ya. Coba ini berarti nanti ya ah, kamu lihat tadi di sini kita ini silakan nanti diperbaiki ya. Di sini tadi ada sedikit kesalahan, tapi nanti silakan kamu pakai nanti dengan ah, kamu rubah nilainya sesuai dengan yang di awal tadi. Oke adik-adik semuanya ya. Nah, ini tadi grafiknya sudah muncul ya. Nah, sekarang kita akan mengenalkan solusi yang berikutnya, yaitu tadi solusi simplex adik-adik. Nah, kalau solusi simplex ini nanti adik-adik ya, sebenarnya metode simplex ini awalnya ini dikenalkan oleh Jos Bedanjik pada tahun 1947. Nah, kemudian ya akhirnya karena beberapa tahun kemudian banyak revisi-revisi terkait dengan metode simplex ini adik-adik. Kemudian metode penyelesaian dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang atau iterasi di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang sebelum solusi optimal diperoleh. Jadi nanti adik-adik akan terjadi beberapa iterasi seperti yang tabel tadi yang kita lihat di masalah yang sudah ada pada eh, software yang tadi digunakan ya. Nah, berikutnya adik-adik semuanya ya, penyelesaian dengan metode simplex. Jadi nanti syarat dari metode simplex ini nanti bisa kita gunakan adalah ya model program linear atau canonical form harus dirubah dulu ke dalam bentuk umum ya, atau sering kita sebut dengan standar form atau bentuk baku. Nah, kemudian adik-adik ya, nah tandanya nanti bentuk baku dia atau ya sudah bentuk standar, semua fungsi kendala atau membalas beberapa persamaan sisi kanannya sudah non negatif. Kemudian semua parabel keputusan non negatif. Nah, fungsi tujuan dapat memaksimumkan maupun meminimumkan. Sama tadi seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, adik-adik semuanya, nah misalkan aja kita punya masalah ya, maksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2, kemudian batasan constraint-nya yang pertama 2x1 kecil sama dengan 8, kemudian yang kedua 3x2 kecil sama dengan 15, yang ketiga 6x1 tambah 5x2 kecil sama dengan 30. Ada tiga kendala, kendala 1, 2, dan 3. Nah, berarti nanti dari sini adik-adik ya, kalau kita menyelesaikan dengan langkah metode simplex ya, maka yang pertama mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan ya.
Nah, nanti berarti fungsi tujuan yang sudah kita dapat tadi, Z sama dengan 3X tambah 5X2, ini akan kita rubah menjadi pindahkan semuanya ke ruas kiri adik-adik ya. Di ruas kanan sisa nanti 0, berarti Z dikurangkan dengan 3X1 min 5X2 sama dengan 0. Kemudian fungsi batasan ya. Fungsi batasan yang kita ubah tadi, yang sudah ada kita ubah menjadi kesamaan, tapi kita tambahkan dengan variabel slack atau slack variabel. Nah, tadi 2x1 kecil sama dengan 8, berarti menjadi 2x1 tambah x3. X3 ini adalah slack, variabel slacknya ya. Tanda pertidaksamaannya berubah menjadi sama dengan. Kemudian dengan cara yang sama, 3x2 tadi kecil sama dengan 15, berarti nanti 3x2 tambahkan dengan variabel slacknya x4, tanda pertidaksamaan kecil sama dengan berubah menjadi sama dengan. Nah, dengan cara yang sama berarti persamaan yang ketiga, kendala yang ketiga ini 6x1 tambah 5x2 kecil sama dengan 30, berarti nanti menjadi 6x1 tambah 5x2, kita tambahkan dengan variabel x5, slacknya sama dengan 30. Kemudian setelah kita rubah ya, nah tadi kita kenal slack variabel itu adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat pengguguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Nah, setelah kita dapat nanti dek semua persamaannya ya, setelah kita rubah, tadi fungsi tujuan sudah ada, fungsi batasan juga sudah kita dapatkan tadi tiga-tiganya ya, sudah kita rubah. Nah, maka nanti kita kenal dulu ada beberapa istilah nanti yang kita kenalkan dalam simplex ini. Yang pertama ada NK, nilai kanan ya, nilai kanan dari sebuah persamaan. Nah, jadi nanti di ruas kanannya itu kita sebut dia dengan istilah nilai kanan. Untuk batasan satu sebesar 8, batasan 2 sebesar 15, dan batasan 3 sebesar 30 yang nilai kanannya. Kemudian, ada tadi kita kenal dengan variabel dasar. Kemudian tadi ada kita kenal juga dengan variabel slack ya. Ah, jadi variabel dasar pada persamaan 2x1 tambah x3 sama dengan 8. Kalau belum ada kegiatan apa-apa berarti nilai x1-nya sama dengan 0 dan semua kapasitas masih menganggur, maka penganggurannya ada yang ruas kanan itu sebanyak 8. Nah, atau nilai x3 sama dengan 8. Pada tabel tersebut nilai variabel dasar ya. Nah, di sini variabel x3, x4, x5, kemudian nilainya pada batasan-batasan bertanda positif. Tadi kita sudah menggunakan dia bahwa kita sebut dia tadi variabel yang yang kita tambah pada persamaan sebelumnya. Nah, kemudian adik-adik semuanya ya. Nah, setelah kita dapat tadi persamaan yang sudah kita rubah tadi ke dalam bentuk standarnya ya, maka nanti adik-adik dari sini tadi kita punya Z sama dengan 3x1 tambah 5x2, ini sudah kita rubah bentuknya, kemudian ini juga sudah berubah ya. Nah, selanjutnya berarti kita bisa masukkan ke dalam bentuk tabel simplexnya. Nah, kalau kamu lihat adik-adik semuanya ya, nah Z ini berarti kan variabel ya, masukkan variabel yang ada di sini, variabel X1-nya adalah variabel Z-nya tadi adalah 1 ya, ini variabel Z-nya, variabel X1-nya min 3, kemudian variabel X2-nya min 5, X3, X4 dan X5 ini semuanya tadi adalah di sini 0 ya. Tidak ada. Berarti nanti kan bisa kita tambahkan tambah 0x3, tambah 0x4, tambah 0x5. Ya, deh, ya. Makanya di sini sama-sama 0. Kemudian, kendala yang pertama, 2x1 kecil sama dengan 8. Tadi sudah kita rubah menjadi 2x1 tambah x3 sama dengan 8. Berarti nanti di sini kendala yang kedua, ya Z-nya variabelnya 0, x1-nya variabelnya 2, ya. Kemudian X2-nya 0, X3-nya di sini variabelnya 1, ya, nilai kanannya 8. Dengan cara yang sama nanti adik-adik semuanya, ya, ini berlaku untuk kendala 2, berarti kendala 2 ini tadi X1-nya 0, kemudian X2-nya 3, nah, kemudian eh, X4-nya X3-nya 0 ya, X4-nya 1, X5-nya 0. Nilai kanannya adalah 15. Nah, dengan cara yang sama berarti nanti untuk kendala yang terakhir berarti nanti X1-nya 6 tapi Z-nya 0 ya. Kemudian X2-nya 5, kemudian variabel X3-nya 0, X4-nya 0 dan variabel X5 1, nilai kanannya adalah 30. Nah, ada kita kenal nanti adik-adik ya, ada yang kita kenal nanti istilah kolom kunci. Kolom kunci ini adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini kolom X2 dengan nilai pada baris persamaan tujuan min 5, berilah tanda segi 4 pada kolom X2 seperti tabel berikut ini. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat deh ya, maka nanti
Nah, kita lihat tadi nilainya. Nah, ini adalah yang paling negatif terbesar ya. Nah, berarti memiliki nilai negatif pada baris persetujuan berarti tabel ini tidak bisa dioptimalkan lagi. Nah, maka nanti coba adik-adik ya. Nah, kemudian kalau baris kunci tadi adalah, nah setelah dapat tadi kolom kunci, maka ada nanti yang kita sebut dengan baris kunci. Baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom nilai kanan dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci tersebut. Nah, ada kita kenal nanti indeks ya. Indeks ini nanti adalah nilai kolom atau NK, kita bagi dengan nilai kolom kunci. Kemudian, jadi bisa kita tentukan nanti batasan ya. Indeksnya nanti masing-masing nanti bisa kita lihat di sana ya. Mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini batasan kedua yang terpilih sebagai baris kunci. Nah, jadi nanti ada yang pertama angka kunci, yang kedua adalah baris kunci. Langkah kelima mengubah nilai-nilai pada baris kunci. Nah, nilai pada baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Ya, jadi kita lihat nanti pada tabel 3, nanti semuanya dibagi 3. Ya, 0 bagi 3 adalah 0 karena tadi nilai kuncinya ada 3, 3 bagi 3, 1, 0 bagi 3, 0, kemudian 1 bagi 3, 0 bagi 3, 15 bagi 3, 5. Gantilah variabel dasar pada baris itu dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci. Jadi nanti dari sini nanti adik-adik semuanya ya. Nah, berarti tinggal kita ganti karena tadi sudah dapat ini adalah eh, kolom kuncinya. Nah, berikutnya nanti ya. Nah, tadi kita bagikan 15 bagi 3, 30 bagi 5. Ini nih, ini tadi kolom kunci ya, 8 bagi 0. Nah, ini yang paling kecil tadi nilainya. Nah, setelah kita dapat nilainya nanti yang terkecil, maka nanti ya inilah yang menjadi kita bagi semuanya nanti tadi dengan 3. Karena tadi ini adalah angka kuncinya. Berarti 0 bagi 3, 0 bagi 3, 3 bagi 3, 1 bagi 3, bagi 3, bagi 3, 15 bagi 3, 5. Nah, next setelah kita dapat adik-adik ya, dibagi 3 tadi semuanya sudah. Ini tadi 0 bagi 3, kemudian ini juga sama 0 bagi 3, 1 bagi 3, 3 bagi 3, 1 ya, Dek, ya, 0 bagi 3 tetap 0 hasilnya. Kemudian tadi 1 bagi 3 jadi sepertiga, kemudian 0 bagi 3 adalah 0, kemudian 15 bagi 3 adalah 5. Ya. Nah, langkah berikutnya ya mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Nah, jadi baris baru nanti adalah baris lama dikurangkan dengan koefisien pada kolom kunci. Adik-adik, koefisien pada kolom kunci kalikan dengan nilai baru baris kunci. Jadi baris pertama Z berarti tadi ah, ini sudah kita rubah ya. Ini yang sudah berubah tadi, kolom kuncinya min 5 kalikan dengan ini semuanya. Tadi baris lamanya adalah ini. Ya, baris baru nanti baris lama, ini baris lama dikurangkan dengan koefisien pada kolom kuncinya, berarti koefisiennya adalah min 5 kalikan dengan nilai baris kunci. Ini tadi yang sudah kita rubah ya. Nah, maka nanti kita dapatlah baris nilai yang baru adalah min 3, 0, kemudian ini 0, kemudian ini adalah 0 dikurangkan dengan min 5 per 3 jadi tambah, jadi positif jadi ya. 0 kurang 0, kemudian ini min 5 kali 5, 25 dikurangkan tadi 0 kurang 25, 25. Oke, nah itulah nilai baru ya. Nah, itu tadi baris lama, itu tadi kolom kuncinya. Ya, itu tadi ya. Maka kita dapat kemudian dengan cara yang sama baris yang kedua adik-adik, tadi ini nilai lamanya adalah 201008. Kemudian ini tadi adalah koefisien pada kolom kuncinya 0 kalikan dengan ini tadi adalah nilai baru baris kunci. Ini tadi yang sudah kita dapatkan hasilnya. Maka nanti dari sini adik-adik semuanya nilai barunya berarti kita dapatkan ya 2 dikurang 0 kali 0, 2. Kemudian 0 dikurang 0 kali 1 ya 0, 1 dikurang 0 kali 0 1 dan seterusnya. Ini nanti kita dapat ya 8 dikurang 0 kali 5 berarti hasilnya 8. Nah, setelah kita dapat tadi baris yang kedua dengan baris pertama Z-nya ini kita masukkan ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama ya dia, dengan cara yang sama ini juga nanti kita dapatkan nilai barunya. Nah, kemudian total pertama nilai lama dan tabel kedua nilai baru. Nah, kita masukkan ke tabel yang baru adik-adik semuanya ya. Nah, setelah kita masukkan ke tabel yang baru, langkah ke-7 melanjutkan perbaikan. Ya, kita ulangi lagi langkah yang seperti langkah sebelumnya. Ya, perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tidak ada yang bernilai negatif. Ini masih ada negatif 3 adik-adik ya, negatif 3. Berarti nanti kita lanjutkan iterasi yang berikutnya. Nah, terus, kita tentukan dia 5/6. Nah, yang paling minimum adalah 5/6.
Nah, berarti nanti inilah yang dibagi 6 semuanya deh. Ya, bagi 6 semuanya. Maka nanti 6 per 6 itu adalah 1, kemudian 0 per 6, kemudian ini juga 0 per 6, ini min 5 per 3 bagi 6, min 8 per 8, min 5 per 18, ini 1 bagi 6 1 per 6, ini 5 bagi 6, 5 per 6. Kemudian baru kita hitung lagi dua kolom yang berikutnya, nilai baru ya, Dek, ya, dengan menggunakan rumus yang sama tadi. Ini hasilnya sudah kita masukkan ke sini, min 3 ini adalah kolom kuncinya, ini adalah kolom yang lama ya. Maka kita dapat nilai barunya adalah seperti yang di bawah ini. Dengan cara yang sama, baris kedua ya, ini juga tadi ini adalah angka kuncinya, ini nilainya tadi ya kita kurangkan, maka kita dapat hasilnya nilai baru seperti yang di bawah ini adik semuanya. Nah, baris ketiga tidak berubah karena nilai pada